Halo semua. Belakangan ini muncul pendapat bahwa Ka'bah dan ritual haji yang dilakukan oleh Muslim sebenarnya diambil oleh Islam dari Hindu. Nah, terlepas apakah kita setuju atau tidak setuju dengan pendapat ini, mari kita simak dulu argumentasinya sampai selesai. Yuk kita mulai. Artikel ini dari situs danielpipes.org. Anda tahu bahwa Ka'bah adalah kuil Hindu yang diambil alih oleh umat Islam. Prasasti Raja Vikramaditya pada piring emas yang digantung di dalam Ka'bah. Dalam studi ilmiah murni tentang sejarah Muhammad, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai peran Nabi sebagai teladan moral, sumber hukum Islam, dan sifat Al-Quran yang diberikan dewa. Para ilmuwan bahkan meragukan keberadaan Muhammad. Para ilmuwan mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah produk Muhammad atau bahkan dari Arab, tetapi kumpulan bahan yang dijahit bersama untuk memenuhi kebutuhan zaman berikutnya. Tidak ada Islam sampai 2 atau 300 tahun setelah versi tradisional, sekitar tahun 830 Masehi. Suku Arab yang menaklukkan wilayah yang luas pada abad ke-7 bukanlah Muslim, tetapi orang-orang yang menyembah berhala, dan para ilmuwan menyebut mereka sebagai orang kafir. Meskipun Nabi Muhammad lahir dalam terang sejarah yang lengkap, dokumen paling awal tertanggal sekitar 1,5 abad setelah kematiannya. Selang waktu yang lama ini, tidak hanya menimbulkan keraguan atas keakuratannya, tetapi bukti internal dengan kuat menunjukkan bahwa sumber-sumber Arab disusun dalam konteks pertengkaran partisan yang intens atas kehidupan Nabi. Sumber-sumber paling awal seperti papirus, prasasti, dan koin tentang kehidupan Nabi bertentangan dengan biografi standar. Sebuah prasasti dan catatan Yunani menetapkan kelahiran Muhammad pada tahun 552, bukan 570. Karir Muhammad terjadi bukan di Mekah, tetapi ratusan kilometer ke utara, dikutip dari Yehuda Nevo. Bahasa Arab klasik dikembangkan bukan di Arab Saudi saat ini, tetapi di Levant. Jauh sebelum Islam muncul, Ka'bah di Mekah di Arab Saudi adalah tempat ziarah. Kata Ka'bah mungkin berasal dari bahasa Tamil, yang berasal sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Di Tamil Nadu, kuil Ka'bah Aliswaran adalah kuil Dewa Siwa, dan Ka'bah Ali mengacu pada Dewa Siwa. Batu hitam di Ka'bah dianggap suci dan sakral dalam Islam, dan disebut Hajar Aswad, dari kata Sanskerta Sanghi Ashweta, atau batu non-putih. Lingam Siwa juga disebut Sanghi Ashweta. Jadi apa yang ada di Ka'bah, bisa jadi sama dengan apa yang disembah umat Hindu. Alas makam Ibrahim di tengah Ka'bah berbentuk segi 8. Dalam agama Hindu, alas Brahma Sang Pencipta juga berbentuk segi 8. Peziarah Muslim yang mengunjungi kuil Ka'bah mengelilinginya 7 kali. Tidak ada masjid lain yang melakukan tawaf. Umat Hindu selalu melakukan tawaf atau pradakshina, mengelilingi dewa-dewi mereka. Ini adalah bukti lain bahwa tempat suci Ka'bah adalah pra-Islam. Di kuil-kuil Siwa, umat Hindu selalu melakukan tawaf atau pradakshina. Sama seperti dalam agama Hindu, kebiasaan tawaf oleh para peziarah Muslim mengelilingi seluruh bangunan Ka'bah 7 kali, menunjukkan bahwa klaim bahwa dalam Islam mereka tidak menyembah batu adalah tidak benar. Allah adalah salah satu dewa di Ka'bah jauh sebelum Islam didirikan. Mungkin banyak orang yang terkejut bahwa kata Allah sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Sanskerta, Allah, Aka, dan Amba adalah sinonim. Kata-kata ini berarti dewi atau ibu. Istilah Allah merupakan bagian dari nyanyian Sanskerta yang menyebut Dewi Durga, yang juga dikenal sebagai Bhavani, Candi, dan Mahishasura-mardini. Oleh karena itu, kata Islam untuk dewa bukanlah sebuah inovasi, melainkan sebutan Sanskerta kuno yang dipertahankan dan dilanjutkan oleh Islam. Allah berarti ibu, atau dewi, dan ibu dewi. Prasasti Raja Vikramaditya ditemukan pada piring emas yang digantung di dalam kuil Ka'bah di Mekah, yang membuktikan tanpa keraguan bahwa Jazirah Arab merupakan bagian dari Kekaisaran India. Referensi halaman 315, dari volume yang dikenal sebagai Sayar Well Okul, yang disimpan di Perpustakaan Maktab-e Sultania, di Istanbul, Turki. Para pengkhotbah Raja Vikrama telah berhasil menyebarkan kitab suci Hindu Weda di Arabia, dan orang-orang Arab pernah menjadi pengikut cara hidup Weda India.
pameran tahunan yang dikenal sebagai Okaj, yang dulu diadakan setiap tahun di sekitar kuil Ka'bah di Mekah, dan haji tahunan umat Islam saat ini ke Ka'bah, adalah jemaah pra-Islam yang lebih awal. Bahkan hingga hari ini, lambang Siwa kuno dapat dilihat. Itu adalah batu Shankara atau Siva, yang disentuh dan dicium dengan penuh hormat oleh para peziarah Muslim di Ka'bah. Umat Muslim mencukur kepala dan jenggot mereka dan mengenakan pakaian suci khusus yang terdiri dari 2 lembar kain putih tanpa jahitan. Satu harus dikenakan di pinggang dan yang lainnya di atas bahu. Kedua ritual ini adalah sisa-sisa praktik Weda lama untuk memasuki kuil-kuil Hindu dengan kain putih bersih dan tanpa jahitan yang suci. Menurut Ensiklopedia Britannica, Ka'bah memiliki 360 berhala. Catatan tradisional menyebutkan bahwa salah satu dewa di antara 360 yang hancur ketika tempat itu diserbu adalah Saturnus, yang lain adalah bulan, dan yang lainnya lagi adalah Allah. Itu menunjukkan bahwa di Ka'bah, orang-orang Arab menyembah 9 planet pada zaman pra-Islam. Di India, praktik pemujaan Navagraha, yaitu penyembahan 9 planet, masih populer. 2 dari 9 planet ini adalah Saturnus dan bulan. Di India, bulan sabit selalu dilukis di dahi simbol Siwa. Karena simbol itu dikaitkan dengan lambang Siwa di Ka'bah, simbol itu kemudian dicangkokkan pada bendera Islam. Huruf Hindu Weda dalam bahasa Sanskerta, Om, jika dilihat di cermin, orang dapat melihat angka Arab 786, dan ini adalah angka paling suci bagi umat Islam, dan salinan Al-Quran Arab memiliki angka misterius 786 yang tercetak di atasnya. Dalam ketidaktahuan mereka, mereka tidak menyadari bahwa angka khusus ini tidak lebih dari simbol Weda paling suci, yang salah dibaca. Dan tidak ada sarjana Arab yang dapat menentukan bagaimana mereka memilih 786 sebagai angka suci bagi mereka. Singkatnya, umat Islam juga berkeliling lingam Siwa di Ka'bah sebanyak 7 kali, sebagaimana umat Hindu mengelilinginya sebanyak 7 kali. Beberapa mil jauhnya dari Mekah, terdapat sebuah papan tanda besar yang melarang masuknya non-Muslim ke area tersebut. Ini adalah pengingat dari hari-hari ketika Ka'bah diserbu dan direbut, hanya untuk agama Islam yang baru didirikan. Tujuan dari pelarangan masuknya non-Muslim jelas untuk mencegah perebutan kembali. Ka'bah dibungkus dengan kain kafan hitam. Kebiasaan ini juga berasal dari hari-hari ketika dianggap perlu untuk mencegah perebutan kembali dengan menyamarkannya. Tradisi Hindu lain yang dikaitkan dengan Ka'bah adalah aliran suci Gangga, maksudnya air suci Sungai Gangga. Menurut tradisi Hindu, Gangga juga tidak dapat dipisahkan dari lambang Siwa sebagai bulan sabit. Dimanapun ada lambang Siwa, Gangga harus hidup berdampingan. Sesuai dengan asosiasi itu, ada sumber air suci di dekat Ka'bah. Airnya dianggap suci, karena secara tradisional dianggap sebagai Gangga, sejak zaman pra-Islam, maksudnya air Zam-Zam. Nah, itulah argumentasi pendapat bahwa Ka'bah dan ritual haji yang dilakukan oleh Muslim sebenarnya dicuri oleh Islam dari Hindu. Terus terang, ada beberapa argumentasi dari artikel ini yang saya tidak setuju. Sebagai contoh, mungkin ada sebagian umat Muslim yang menganggap angka 786 sebagai angka suci, tetapi tidak semuanya. Ini adalah artikel tentang angka 786 dari themuslimvibe.com. Mengapa angka 786 simbolis dalam Islam dan apa artinya? Oleh Syekh Hamid Wakar. Angka 786 yang digunakan oleh banyak umat Muslim dari subbenua untuk menandakan atas nama Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, atau Bismillahirrahmanirrahim, berasal dari sistem numerologi Arab kuno yang disebut abjad. Sistem numerologi ini memiliki sejarah panjang, yang berawal dari manuskrip Urgarti 1500 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dalam sistem ini, setiap huruf diberi nomor tertentu, antara 1 dan 1000. Misalnya, Alif diberi nomor 1, Ya diberi nomor 10, Kaf diberi nomor 100, dan Gain diberi nomor 1000. Angka-angka yang terkait dengan kata-kata tersebut kemudian ditambahkan dan diperoleh angka yang menandakan kata tersebut. Misalnya kata Arab, Ali adalah 70 Ain ditambah 30 Lam ditambah 10 Ya sama dengan 110. Anda dapat menghitung angka-angka berikut yang setara dengan 786 di bawah ini. Nah, ini adalah gambar perhitungan gematria dari basmalah. Jadi memang ada Muslim yang menganggap angka 786 adalah angka suci. Ini adalah artikel dari Islam Ki.orang yang membantahnya. Apa arti angka 786 dalam Islam, dan dari mana asalnya?
Menjawab, Bismillah. Al-jawab billahi at-tauf, jawaban dengan petunjuk Allah. Tidak ada dasar syar'i untuk menggunakan angka 786. Angka tersebut juga tidak utama. Selain itu, 786 sama sekali tidak melambangkan Bismillahirrahmanirrahim, dan bukanlah jalan sunnah. Apakah nomor 786 dapat menggantikan nama suci Tuhan? Inovasi penulisan 786 menggantikan Bismillahirrahmanirrahim telah dianut sejak lama, dan tanpa sengaja mayoritas umat masih melakukannya. Selain masyarakat awam, para ulama juga tidak menghiraukannya, dan untuk menghindari sikap tidak hormat terhadap kalam-kalam suci, mereka menggunakannya dalam surat-surat dan dokumen-dokumen mereka. Mereka menganggapnya sebagai cara yang benar dan lebih baik untuk memohon keberkahan Allah, dan juga telah mulai mengganti kalam-kalam suci dengan angka ini di rumah-rumah, kantor-kantor, gedung-gedung, dan sebagainya. Sayangnya, kecenderungan ini lambat laun semakin menguat. Namun, apakah kita melihat angka ini sebagai pengganti kalimat suci dalam Al-Quran? Atau dapatkah kita menuliskannya di sana juga? Dapatkah kita menghapus Bismillahirrahmanirrahim dari bagian atas surat Al-Fatihah dan menggantinya dengan angka 786? Jelas tidak. Jika kita mempelajari Al-Quran, kita melihatnya memuat kalimat suci dalam sebuah surat, dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Syaibah Bilqis, yang saat itu adalah seorang kafir. Bahkan Nabi Muhammad, dalam surat-suratnya kepada berbagai kepala negara dan pemerintahan, menggunakan kalimat suci di bagian atas. Maka barang siapa yang menggunakan angka 786 dengan maksud mencari keberkahan Allah, maka dialah orang yang sesat, dan segala usaha untuk membenarkannya adalah jahiliyah. Yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa 786 merupakan agregasi angka-angka Hindu, Dewa Hari Krishna. Kita lihat di sini, artikel ini memperhitungkan gematria Hari Krishna menjadi 786. Dengan demikian, jumlah agregat dari huruf-huruf Hari Krishna ini sama dengan 786. Hal ini juga berlaku untuk Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, penting untuk menghindari penggunaan angka ini untuk menghindari bahaya terlibat dalam perselingkuhan. Landasan Islam diletakkan pada keyakinan akan tauhid atau keesaan Tuhan. Jika kita menyekutukan seseorang dengan nama-nama agung Allah, secara lisan atau praktik, kita akan melakukan perselingkuhan, yang merupakan dosa yang tidak dapat diampuni. Al-Quran memberi peringatan, barang siapa mendapati sekutu bagi Allah, maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga, dan tempatnya adalah neraka. Jadi, memang ada umat muslim yang menggunakan angka 786 sebagai angka suci, namun ada juga muslim yang menentangnya. Tetapi, kita tidak bisa memungkiri bahwa beberapa bagian dari Ka'bah dan ritual haji yang menyerupai kuil dan ritual Hindu. Di dalam Islam, kita tahu ajaran bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut. Oleh karena itu, terlepas apakah benar Ka'bah dan ritual haji diambil dari Hindu, Islam termasuk bagian dari kaum Hindu, karena tempat suci dan ritualnya menyerupai tempat suci dan ritual Hindu. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Walau burung beo yang tak sadar bego, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Empat ini anak angkat babi hari.
sulbi. Empat bini anak angkat, babi haram babu halal.